Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like serta tinggalkan komen ya. Karena subscribe dari kamu sangat memotivasi kreator. Baiklah nak, literasi kita hari ini berjudul Sultan Muhammad Al-Fatih. Apakah antum sudah tahu mengenai seorang raja yang sangat hebat ini? Ayo kita dengar kisahnya. Tahukah antum bahwa Sultan Al-Fatih merupakan anak ketiga dari ayahnya yang bernama Sultan Murad II dan ibundanya yang bernama Turki Hatun. Sultan Al-Fatih memiliki dua orang abang, yaitu Ahmad dan Ali. Sedikit informasi nih untuk antum, kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu lahir di Edirne. Ya, di Edirne. Nah, untuk antum ketahui, Edirne itu merupakan ibu kota dari dinasti Utsmaniyah. Untuk tanggal lahir dari Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri itu sekitar tanggal 29 atau tanggal 30 Maret 1432. Iya, sekitar itu nak. Untuk antum ketahui lagi nih, Sultan Muhammad Al-Fatih atau waktu kecil dipanggil Mehmet adalah anak yang cerdas, tangguh, dan kuat. Tapi, ada tapinya. Sebelum beliau mengenal seorang guru yang hebat, Pangeran Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah anak yang manja dan tak mau taat. Nah, itu adalah sifat buruk dari pangeran. Sebelum beliau bertemu dengan seorang guru hebat, guru hebatnya itu bernama... Untuk nama guru dari Sultan Muhammad Al-Fatih muda adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Kehebatan Syekh ini, beliau amat sangat disiplin. Ya, disiplinnya tinggi. Yang kedua, beliau itu tegas. Beliau itu mengajarkan agar Sultan Muhammad Al-Fatih muda menjadi seorang pangeran yang taat dan disiplin. Hebat ya, guru dari pangeran ini, luar biasa. Mau dengar nggak kehebatan dari Pangeran Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Di usia yang ke-12 tahun, nah siapa di sini yang usianya 12 tahun? Ya, di usia yang 12 tahun, masih muda banget ya. Pangeran Muhammad Al-Fatih ini menjadi sultan. Iya, sultan tahu? Raja. Iya, jadi raja beliau di usia beliau yang ke-12 tahun. Hal ini terjadi karena papa beliau meninggal. Iya, ayahnya meninggal. Nah, karena hanya tinggal beliau sendiri. Oh iya, Ustazah lupa cerita. Kalau abang dari dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu meninggal kedua-duanya di usia yang sangat muda. Makanya beliau tinggal sendiri dan saat papa beliau meninggal, otomatis beliau menjadi pengganti papanya. Iyalah, jadi raja dong. Pada saat usia beliau yang masih sangat muda itu, yaitu usia 12 tahun, Perdana Menteri di kerajaan beliau bilang, wah beliau belum bisa nih untuk dilantik. Kenapa? Karena beliau masih sangat muda.
Akhirnya pelantikan beliau untuk menjadi raja ditunggu atau ditunda sampai usia dari Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun. Ya, 8 tahun kemudian baru beliau dilantik menjadi raja karena nggak bisa anak kecil menjadi raja. Ya, nggak bisanya kenapa? Karena kurang bijaksana. Begitu kata Perdana Menterinya. Lama juga ya Sultan Muhammad Al-Fatih baru jadi raja. Antum tahu Rasulullah bilang apa tentang Sultan Al-Fatih ini? Kata Rasulullah, Sultan Al-Fatih adalah panglima terbaik. Iya, panglima terbaik. Bayangkan, seorang anak manja berubah menjadi panglima terbaik. Kok bisa? Nah, ayo kita bahas satu persatu, oke? Sekarang coba jawab pertanyaan Ustazah. Apakah antum ingin sehebat Sultan Al-Fatih? Nah, iya, Sultan Al-Fatih. Kayak gini caranya. Antum harus paham dulu kalau pertama, kalau antum mau berubah itu harus dari diri sendiri. Ya, harus dari diri sendiri. Tidak boleh disuruh-suruh, tidak perlu lagi diingatin. Misalnya untuk sholat sendiri, ngaji sendiri, nggak perlu diingatin sama umi, sama ibu, sama ayah, atau sama ustadz dan ustazahnya. Oke, yang kedua, taat beribadah dan taat pada orang tua. Iyalah, kalau nggak taat sama orang tua, nggak taat sama Allah, kayak mana mau jadi sehebat Sultan Al-Fatih? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Dua itu aja sudah pasti bisa menjadikan antum sehebat Sultan Al-Fatih. Cobalah. Nah, dalam masa pemerintahannya, Raja atau Sultan Al-Fatih ini melebarkan kekuasaan dari kerajaannya hingga ke Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini merupakan sebuah pasar non-muslim terbesar di dunia pada saat itu. Nah, maka dari itu Sultan Al-Fatih pengen nih mengislamkan orang-orang non-muslim yang ada di sana dan merebut wilayah itu. Awalnya untuk merebut dari wilayah itu, Sultan Al-Fatih melakukan seperti kayak negosiasi gitu, berunding dulu dia. Dibujuknya orang itu baik-baik, mau nggak masuk Islam? Nah, mau nggak wilayah Konstantinopelnya menjadi bagian dari kerajaannya beliau gitu. Tapi mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, mereka malah sombong. Pokoknya mereka tuh angkuh lah gitu. Akhirnya Sultan Al-Fatih pergi deh ke wilayah itu atau ke kota itu untuk menyerang mereka dan mengajak perang. Perang besar pokoknya. Dibawanya semua prajurit dari kerajaan Sultan Al-Fatih untuk menggempur wilayah Konstantinopel tersebut. Lama kali perangnya, berhari-hari, berminggu-minggu, enggak selalu menang, ada kalahnya juga. Tapi dalam kebimbangan beliau karena kalah terus, Sultan Al-Fatih sholat. Kemudian dia berdoa sama Allah. Pada sesi perang yang terakhir, itu memakan waktu berhari-hari. Tapi kali ini karena beliau doanya khusyuk, Allah menjabah langsung doa dari Sultan Al-Fatih dan membantu beliau dalam merebut wilayah tersebut. Akhirnya wilayah Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada masa itu, dan umat Islam pada saat itu enggak sombong, malah berdamai dengan orang-orang non-muslim. Sehingga
Pada saat itu banyak non-muslim yang ingin masuk ke agama Islam. Nah, keren ya Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Apakah antum pikir semua non-muslim itu terpaksa atau merasa takut? Tidak, mereka tidak takut, mereka malah senang karena mereka melihat kepribadian orang Islam itu tidak ada yang sombong, tidak ada yang jahat, semuanya baik. Maka dari itu banyak non-muslim yang ingin beramai-ramai masuk ke agama Islam. Beruntunglah kita yang sudah ada dalam agama Islam. Alhamdulillah ya. Baiklah nak, itu adalah cerita dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Untuk amanah dari kisah ini adalah 1. Jadilah anak yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jadilah anak yang taat sama orang tua. 3. Jadilah anak yang mandiri. 4. Rajinlah belajar. 5. Jadilah kebanggaan orang tua. Ustazah yakin antum pasti bisa meneladani dari sifat dan sikap Sultan Al-Fatih.